changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari bawa setiap pribadi pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Menjadi sumber jawaban buat setiap kami. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi bersama katakan, firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan.
terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang sakit, mereka yang penipur, mereka dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan, tantangan, hati mereka yang terluka, yang kecewa, Tuhan yang tersinggung, kiranya dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, karena nama Yesus itu nama yang mulia. Bahkan kemuliaan, kesukaan Tuhan Natal ini boleh masuk dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, berita Natal adalah berita sukacita dan damai sejahtera. Dan dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Berarti saudara, ini orang lahir untuk kita, bukan untuk dirinya. Dan itu laki-laki. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itulah namanya Yesus Kristus. Namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Ternyata yang lahir ini Allah. Yang lahir ini Allah, kata Yesaya 9 ayat 5. Makanya Filipi mengatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya dan telah mengambil saudara, rupa manusia dan menjadi hamba. Dan kemudian taat sampai mati di kayu salib. Itu satu set. Sampai mati di kayu salib dan bangkit dan menjadi Tuhan. Semua lutut harus bertekuk lutut. Semua harus menyembah. Yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi saudara, kalau ada orang yang tidak berlutut dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, tidak tahu dia tinggal di mana. Katanya di langit harus bertekuk lutut dan menyebut. Di atas bumi harus berlutut dan menyebut. Di bawah bumi juga sama. Terus ada orang tidak mau berlutut, tidak mau menyembah. Terus tidak mau mengaku. Terus dia ada di mana? Berarti dia pemberontak. Saudara, pemberontak. Tidak ada yang lain. Jadi jangan hiraukan hal seperti itu. Maka disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja di dunia ini selalu perang. Jadi tidak ada yang tidak. Tapi Yesus, Raja di atas segala raja. Tapi dia katakan Raja damai. Kenapa berani ngomong Raja damai? Karena dia tidak pernah, saudara, berbuat peperangan, itu tidak ada. Dia hanya mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya sendiri di kayu salib. Tidak ada seorang pun nabi yang suci yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Musa pun telah berdosa. Oleh sebab itu Yesus turun ke dunia. Dikatakan semua nabi, sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, berarti semua sudah habis nabi itu. Saudara, maka Yesus itu turun. Karena Yohanes Pembaptis buka jalan. Saudara, tidak ada nabi. Saudara, kita harus akui itu. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal 1, pada awalnya Allah mengutus nabi-nabinya. Kemudian pada akhirnya dia mengutus anaknya. Jadi selesai. Anaknya adalah, saudara, wujud Allah yang tidak kelihatan. Cahaya kemuliaan Allah. Dialah Raja damai. Nah, kita tahu damai itu ada. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Saudara, apakah kita juga menjadi pendamai? Ternyata damai sejahtera di kekristenan itu, saudara, 90% masih menjadi satu teori atau slogan. Karena kita ini masih diikat oleh yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sebab itu, saudara, damai itu cuma hanya kata-kata itu saja. Tapi tidak ada damai. Mengapa demikian? Karena manusia dikuasai oleh egonya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan yang memerintah hidupnya. Sehingga Tuhan berkata, sangkal dirimu pikul salib. Oh, itu kan nanti miskin. Itu pikirannya cuma uang. Sangkal diri pikul salib. Oh, nanti pasti ngomongnya supaya kita korban banyak. Itu pikirannya selalu begitu. Sangkal diri pikul salib itu tujuannya supaya kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Supaya kita tidak diikat, didajak oleh masalah, persoalan, tantangan, penyakit.
Walaupun itu setiap hari ada. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Berarti ada sampai mati. Persoalannya, bahwa kita ini setiap hari selalu ada masalah. Ada persoalan, baik di gereja, orang yang suci, yang cinta Tuhan, yang puasa, tetap ada masalah. Kenapa ya? Kenapa ya? Kita lihat dulu firman-Nya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Siapa yang memerintah hati kita hari ini? Ambisi, ego, sakit hati, kecewa, kekhawatiran, ketakutan. Makanya masalah diizinkan terjadi terus menerus setiap hari. Loh, kok bisa begitu Tuhan ya? Supaya kita introspeksi diri. Apakah damai sejahtera Kristus itu menguasai kita? Apakah di dalam hati kita damai Kristus itu masih dominan? Makanya ada masalah, ada persoalan. Kok ada ya? Kemana ya? Oh, ada damai. Masih ada damai. Ada masalah, persoalan. Kenapa gini? Kenapa gini? Ngamuk-ngamuk saudara tidak karuan. Saudara, saya tahu. Berarti kamu introspeksi diri melalui masalah itu. Masalah itu dia akan menghancurkan kita. Tapi untuk mengoreksi melihat kita. Apakah damai sejahtera Kristus itu memerintah. Berkata memerintah itu berkuasa. Siapakah yang berkuasa di dalam hati kita? Emosional rohani. Yaitu selalu saudara, emosional bukan prinsip hidup kebenaran. Akhirnya saudara, kita lihat terus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, di mana Kristus menjadi kepala dan kita gereja. Dan bersyukurlah. Bersyukur itu artinya lebih daripada doa. Bersyukur itu doa plus iman plus plus. Makanya ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, dia berkata, ya Bapak, aku bersyukur kepadamu. Kemudian ngomong-ngomong, dia siap bangkitkan Lazarus. Kalau saudara serah berdoa, nggak usah takut lagi dengan doamu. Bersyukurlah. Amin. Karena itu menunjukkan iman. Banyak orang saudara di kekristenan ini, dia tidak pernah percaya dengan doanya. Makanya minta tolong pendeta itu nggak salah. Banyak pendeta minta doa. Saudara, biar 10.000 pendeta. Biar gedung yang megah mewah. Suara yang menggelegar. Mendoakan kita. Saudara, itu tidak membuat kita masuk doa kita. Karena kita mengandalkan kekuatan manusia. Biar suara kita pelan, batuk, sesak nafas sekalipun. Mungkin pendetanya sesak nafas berkata, diberkatilah kamu, jadilah kuat sembuh dalam nama Yesus, amin. Tetap jadi. Tuh, kenapa kok jadi Pak? Karena nama Yesus itu jawaban doa. Bukan kekuatan kita, dan kita ini sudah meremehkan nama Yesus. Makanya saudara, akhirnya kita ini doa terus, mau berulang-ulang terus. Yang membawa doa kita sampai ke surga itu tidak ada yang lain. Bukan banyaknya orang, itu hanya mendukung. Yang bisa membawa itu, yaitu nama Yesus itu. Saudara mau kirim barang ke Kanada. Mau cari gimana? Mau naik pesawat? Mahal gak mampu saya Pak. Kirim ke kantor pos. Bayar cuma $20 mungkin. Gak usah beli naik pesawat. Sampai gak? Kenapa sampai? Ada perangkonya. Amin. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Makanya kita berdoa. Setelah berdoa, kekuatan belum ada. Tapi kita bangkit. Kenapa? Minimal imani nama Yesus. Amin. Nama ini yang membawanya ke surga. Soal nanti dia mau jawab langsung, besok kapan, mau separuh, bentuk lain, urusan dia. Kita bersyukur. Karena kita tidak yakin dengan doa kita, makanya terjadi tipu menipu.
Makanya tidak ada damai, tidak ada rasa ucapan syukur dalam hati kita. Itu berbahaya dalam hidup kita. Sebab itu hari ini, mari izinkan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Yusuf yang pasti mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Karena dia lihat ini hamil. Bukan berarti 1 bulan. Sampai akan melahirkan. Berarti dia berbulan-bulan mikir. Aku cinta muka cantik, tapi gimana ya? Aku cinta, tapi gimana ya? Akhirnya memutuskan. Waktu kelahirannya dia berkata, setelah melahirkan, aku akan ceraikan diam-diam. Karena dia orang yang tulus dan taat. Malam hari, malaikat Tuhan datang. Yusuf anak Daud, jangan engkau ceraikan Maria. Karena anak dikandung dari Roh Kudus. Nama dia Yesus. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Immanuel. 101% keputusan Yusuf untuk menceraikan berubah menjadi 0%. Dan keputusan Tuhan menjadi 100%. Itu menunjukkan saudara kita harus sangkal diri dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sangkal diri, maka keputusan Tuhan tidak pernah 100%. Hanya keputusan kita terus berulang-ulang. Kenapa? Apakah Tuhan tidak tahu? Kalau Yusuf pasti akan menceraikan, dia maha tahu. Kenapa dia pilih Yusuf? Firman Tuhan berkata, Yusuf orang yang tulus hatinya. Tapi Tuhan tahu ini bakal mau menceraikan. Tapi hari-harinya Tuhan datang. Kenapa saudara? Orang yang tulus pasti taat. Karena orang tulus tidak ada namanya itu motivasi. Sehingga ketika mau ini, kadang ada motivasi kok. Dan saya percaya, Tuhan telah memilih kita karena kita tulus. Cuma di tengah-tengah ini masalah kita. Gak menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Pengajaran Kristen itu hilang. Kita cuma emosional rohani. Maka tulus, T-nya diganti B jadi bulus. Kenapa? Karena kita sudah tidak mencari firman Allah. Kita cuma bergereja agamawi. Kita cukup di gereja. Ini yang berbahaya. Tapi hari ini, Tuhan kembalikan kita kepada ketulusan itu. Sehingga keputusan kita 100% untuk mengambil sesuatu yang salah. Mungkin 101% menjadi 0%. Dan keputusan Tuhan 100%. Oleh sebab itu tema hari ini, Yesus Tuhan Allah dan Injil Kerajaan Surga. Poin pertama, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Akulah pintu, kata Yesus. Saudara, makanya orang percaya kepada Tuhan. Masuk melalui pintu. Ketika masuk, dia menemukan padang rumput. Amin. Ketika saya masuk padang rumput, digembalakan Tuhan. Jadi bukan cuma kita percaya Tuhan. Akhirnya kita sudah percaya Tuhan. Akulah pintu, aku percaya Tuhan. Akhirnya kita masuk pintu, keluar masuk terus. Saudara. Jadi Kristen saudara cuma percaya bimbang, percaya bimbang, percaya bimbang. Harusnya setelah masuk terus kita digembalakan bersama Kristus. Akulah gembala. Nanti kita lihat itu. Jadi cuma bukan hanya aku pintu. Ini ceritanya akulah pintu. Sebab itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena dia adalah pintu itu. Saudara, ada ruangan besar, kalau nggak ada pintu mana bisa keluar. Kenapa semua rumah-rumah yang besar-besar, temboknya besar-besar, selalu ada pintu? Pintunya tidak sebesar tembok. Itu untuk kita masuk di rumah saudara. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah juru selamat itu sendiri. Sebab itu saudara, saya mau kisahkan ada satu kisah di negara Tiongkok. Ketika liburan di Tiongkok, satu keluarga. Dia membawa anaknya 1-2 tahun umurnya. Naik ke gunung. Wisata.
Ketika naik ke gunung, naik cable car. Cable car isinya 15 orang. Dimuat 35 orang. Ini tinggi antar gunung itu. Putuslah tali itu. Jatuh. 35 orang di dalamnya mati. Tetapi saudara, ada seorang anak kecil umur 2 tahun masih hidup. Ternyata mamanya mendekap dengan kaki yang patah. Semua kepala hancur. Suaminya mendekap mama dan anaknya. Menjaga, melindungi bayi ini dari semua arah. Papa mamanya mati. Bayi ini yang hidup. Terjadilah berita itu di seluruh Tiongkok. Ada keluarga kaya mengambil sebagai anak. Anak itu dididik, dikasih kekayaan. Sampai dia lulus mahasiswa. Dan apa yang terjadi? Anak itu menciptakan sebuah lagu. Dan lagu itu menjadi lagu yang sangat terkenal di negara Tiongkok. Yang mengisahkan pengorbanan orang tuanya. Dia katakan orang tuanya itu mati demi aku yang hidup. Semua orang keluar air mata. Dia tidak menceritakan aku yatim, aku susah. Enggak. Tapi dia menceritakan pengorbanan orang tuanya. Yang mulia mati untuk dia hidup. Kalau aku hidup hari ini, karena orang tuaku yang mendekapnya. Saudara, itulah satu kisah yang luar biasa. Kita ini sama seperti di dunia, di cable car yang sama. Kita semua muatannya dosa dan kejahatan. Kemudian kita semua jatuh. Tapi Yesus mendekap kita dan dia mati di kayu salib. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita masih mengasihani diri sendiri. Lagu-lagu kita masih mengasihani diri sendiri. Kita kalah dengan orang dunia. Dia tidak mengasihani diri sendiri walaupun yatim piatu. Tapi dia memuliakan ayah ibunya yang mati demi dia. Hari ini kekristenan kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Tetapi kita harus memuliakan Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Sebab itu kekristenan kalau sudah mengasihani diri sendiri, timbul iri hati, sakit hati, kecewa. Selalu mikir diri sendiri. Yusuf yang belum mendapatkan suara Tuhan. Tapi Yusuf yang setelah mendengar suara Tuhan berbeda. Kita sudah mendengar firman berulang-ulang. Tapi apakah kita ini mau memuliakan Tuhan? Selalu yang keluar dari mulut kita adalah mengasihani diri sendiri. Sebab itu kita lihat Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel. Yakub. Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dia telah menebus kita. Siapa yang menebus? Tuhan Allah. Tidak mungkin nabi, tidak mungkin manusia. Ini firmannya perjanjian lama. Makanya ketika Yesus lahir, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Sama. Amin. Tapi kalau Tuhan kok bisa mati, Pak? Ini kan banyak di media. Step by step kita akan lihat pelajarannya. Karena ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Mengosongkan kealahannya. Karena manusia dia harus mati. Anak manusia, kata Yesus, harus mati 3 hari bangkit. Sama seperti kisah Yunus. Yang mati. Yesus telah jadi manusia. Ketika waktu mati, saat itu dia kembali ke wujudnya Allah dan Tuhan. Sehingga dia bisa membawa penjahat ini masuk surga. Amin. Ini harus dimengerti saudara. Karena serangan-serangan begitu banyak. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jelas sudah. Saudara tidak mungkin, saudara jangan bimbang lagi. Malaikat pun ngomong, Allah pun ngomong, semua itu serialnya bagus. Nah, muncullah saudara. Media ini mulai pandemi. Kita tidak ke gereja lihat media. Makanya semua orang dengar media. Pendeta A, pendeta B, penginjil A, penginjil. Kadangnya nggak jelas, kadang yang jelas, kadang yang bingung juga. Kadang yang top, sudah ngaco lagi, campur aduk.
Gitu loh. Ada yang baik. Muncul juga pendakwa, penyerang-penyerang, penghujat-penghujat muncul. Pusing kita rasanya. Sebenarnya media kan dikasihkan yang bagus. Ternyata orang yang tidak dikenal pun muncul. Saudara. Jadi kita jadi bingung. Ada kata-kata yang sudah melecehkan Tuhan, itu pendeta besar. Ada pendeta yang sudah tidak mengakui, tapi tetap Kristen. Ada macam-macam. Tapi ada penghujat, pendakwa. Saudara lihat itu terus. Terus kita jadi sedih. Kenapa ya? Kok banyak penghujat menentang Alkitab ini? Dikacau balaukan semuanya. Saudara sedih. Saya sedih. Tapi saya juga ada sukacita. Kenapa? Karena orang Kristen ini dari dulu tidak pernah belajar firman Allah. Cuma datang di gereja. Makanya Tuhan izinkan penghujat itu datang. Penyesat itu datang dari gereja juga. Pendakwa dari agama lain datang. Mulai mengacaukan kita semua. Bingunglah kita. Karena itulah kita belajar. Itulah pemurnian. Orang yang di tengah jalan akan hilang. Tapi orang yang sungguh-sungguh akan belajar firman Allah. Dulu pendeta kalau ngomong sekarang mendengar nyatet. Kenapa? Media sudah serang semuanya. Saudara, sebab itu hari ini saudara, kita tidak pernah mau diajar di gereja. Kita selalu Tuhan izinkan kita diajar melalui masalah. Pendetanya babak belur bingung, ngomong apa? Bingung. Karena cuman Alkitab bisa banyak, cuma yang diomong cuma itu aja. Gitu loh. Pada Yesus katakan, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Enggak mempan. Makanya muncul seperti itu. Ada ibu-ibu datang ke saya. Pak, kalau Yesus Tuhan kok mati ya? Dari mana? Media. Kenapa? Baru belajar toh? Iya. Sudah sekian puluh tahun dikhotbahkan lupa? Iya. Cuma taunya berkat sama. Inilah satu saudara yang harus kita pelajari hari ini. Poin kedua, dia adalah Tuhan. Saya bawa contoh banyak sekali. Tuhan apa katanya? Kata orang dunia, itu Paulus yang membuat Tuhan itu. Orang Kristen bodoh katanya. Oh, diputuskan Tuhan itu adalah Konsili Nisia tahun 323 Masehi. Oh, terus kita bingung. Saudara, gak ngerti semuanya. Kita lihat dulu. Kenapa kita harus bicara Tuhan? Kita lihat pendakwa dulu ya. Kisah 25 ayat 18. Muncullah pendakwa itu sejak dulu. Siapakah pendakwa itu? Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya. Rasul. Sekelilingnya Rasul. Mereka tidak mengajukan suatu tuduhan tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka cuma mengurek-uraikan, saudara, Yesus bukan Tuhan macam-macam. Tapi tidak ada perbuatan jahat yang dilakukannya oleh para rasul. Yesus juga ngomong macam-macam tapi tidak pernah berbuat jahat. Amin. Jadi ini masalah cuma doktrin saja. Tapi kelakuan adalah kebenaran. Kita lihat siapakah pendakwa itu? Kita lihat dulu ya. Wahyu 12 ayat 10. Siapakah pendakwa? Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Muncullah gereja dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Salah satunya pendakwa ini dia mendakwa Ayub di hadapan Allah. Amin. Sudah dibuang di bumi ketika Yesus mati. Nah, dia sekarang mendakwa kita terus dengan Injil-Injil semuanya. Sebab itu yang pertama, mengapa kita sebut Tuhan? Saudara mesti tahu supaya ngerti, bukan kita. Pertama, malaikat yang menyebut Yesus Tuhan, bukan kita. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang ngomong? Malaikat. Bukan kita, saudara. Saudara lihat itu sudah mulai diserang habis-habisan kekristenan. Kita khotbah ini nanti di kolom kita itu ada, oh itu bukan Tuhan ini. Terus kita tanggapi diserang lebih banyak. Saudara, itu baik itu. Namanya pendakwah tidak ada urusan lain. Kecuali cari-cari apa yang kita khotbahkan. Tapi kita harus mengerti. Jawab apa yang bisa. Dan sederhana, tidak usah bulet-bulet. Malaikat Tuhan yang berbicara. Mana Yesus katanya Yesus? Kalau Yesus ngomong aku Tuhan, aku mau bertobat. Dia ngomong pun belum tentu bertobat. Itu pilihan Allah. Amin. Ini kata Yesus sekarang kita lihat. Lukas 6 ayat 5. Apa Yesus katakan? Ini yang kedua kata Yesus. Yesus yang mengatakan. Kalau sudah bisa tangkap ini semua, minimal sudah bisa ngomong tentang Tuhan sama mereka. Kata Yesus lagi kepada mereka. Anak manusia, Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari ibadah. Kalau hari ibadah itu Tuhan adalah Tuhan atas hari ibadah. Siapakah dia? Tuhan. Sederhana aja. Yohanes 13 ayat 13. Catat bagus kok. Karena itu kan saudara akan lihat. Tapi kalau saudara bisa, jangan ikut berdebat. Karena itu bukan kelasnya saudara. Karena perdebatan itu ada 100 macam. Kalau mau saudara kita akan buka sekolah itu nanti. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kata Yesus. Kata Yesus, kata malaikat. Dan ini perintah Allah. Perintah Allah. Ya, malaikat, Yesus, perintah Allah. Satu-satu dulu. Filipi, pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Percayalah dengan doamu karena nama Yesus. Amin. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua harus menyembah. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Siapa yang nyuruh? Allah. Perintah Allah. Dan yang keempat, pekerjaan Tuhan. Roh Kudus. Dikatakan hanya Roh Kudus lah yang membuat kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Jadi bukan manusia. Malaikat, Yesus, Allah, Roh Kudus. Ayatnya di mana? Ada 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu supaya jangan goncang. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Mulai muncul pengucap itu. Dia sebut Yesus ini seperti ini. Luar biasa enggak saudara? Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus dan pengakuan rasul itu sendiri, para rasul. Salah satunya Thomas. Ketika dia berkata, aku gak percaya sebelum aku mencocokkan jariku di lubang tangan dan lambungnya. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Thomas, cocoklah jarimu ke lubang tanganku dan ke lambungku. Supaya kamu jangan tidak percaya tapi percayalah. Dia cocok, berarti Yesus mati dan bangkit. Maka Tuhan berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Itu luar biasa saudara. Kalau semua seperti itu masa kita tidak mengakui? Orang berkata, lah Yesus manusia kan mati, kok disembah? Mati sebagai manusia. Kalau masih ada kuburannya, ada mayatnya, kita nggak sembah. Mayatnya di mana? Jangan bicara matinya dulu. Mayatnya ada enggak? Tapi kita dicecer mayatnya terus. Mati memang untuk dosa kita, mati. Mayatnya ada enggak sampai sekarang? Enggak ada. Kita menyembah dia. Bukan menyembah orang dalam kuburan. Nabi pun tidak ada yang disembah. Amin. Itu jelas firman-Nya. Sebab Yesus telah bangkit. Ada pertanyaan begini saudara. Saya tambah sedikit.
Katanya Kisah Rasul dan semuanya, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Firman lain berkata, Yesus katanya Tuhan. Kok dibangkitkan Allah? Ini enggak bisa jawab, lagi bingung. Dia telah mengosongkan kealahannya. Dan mengambil rupa seorang manusia dan mati sampai mati di kayu salib. Ketika dia mati sebagai manusia, pada saat dia mati, dia kembali ke wujud Allahnya. Dan siapa yang membangkitkan Allah? Allah siapa? Dia juga Allah. Bisa paham ya? Coba nanti lihat di TikTok. Pendeta nggak bisa jawab, bingung. Jujur ngomong. Karena kalau nggak bisa jawab, jangan jawab. Itu ada kelompok-kelompok yang memang orang-orang yang sudah mengerti firman. Kalau yang setengah-setengah sulit. Jadi rusak nanti di perdebatan itu. Nah saudara mulai ngerti, tapi saudara cuma satu poin, belum poin lain. Diputar-putar bingung. Ini sekarang yang terjadi itu penginjilan melalui perdebatan. Lebih orang suka lihat perdebatan, terus mulai banyak orang Kristen mulai bimbang. Saya didatangi gembala. Pak, bisa enggak Pak? Kita kumpulkan orang-orang semua. Ini gereja lagi goncang. Kenapa? Ini mereka enggak dengar khotbah, dengar perdebatan. Bingung semua Pak. Luar biasa. Tuhan sekarang bikin pelajaran melalui perdebatan. Jadi mau tidak mau sekarang saudara lihat itu di mana-mana muncul seperti itu. Oke. Nah kita terus yang ketiga terakhir. Ini baru damai Pak ketiga soalnya. Tadi belum damai-damai saudara. Yesus gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Setelah pintu harus ada gembala, digembalakan. Setelah gembala nanti kita makan manna dari surga, firman Allah. Terus berkata, akulah terang dunia supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup kita, saudara. Ketika kita masuk melalui Yesus, saudara, adalah pintu kita masuk kepada dia, percaya. Tidak bisa keluar masuk. Karena itu cuma in, tidak bisa exit. Tidak bisa out. Cuma bisa masuk, outnya di mana, exitnya. Waktu mati langsung masuk surga, itu outnya, exitnya. Jadi ketika percaya Yesus seperti itu. Bisa check in, tidak bisa check out, saudara. Harus keluarnya nanti sama waktu mati. Masuk surga, exitnya itu. Tapi banyak orang exitnya di tengah jalan. Oke, saudara, kita bicara saja, ini masalah baru ini. Yesus lahir di Bethlehem pun dia obrak-abrik. Luar biasa enggak ini? Yang Kristen sendiri, yang sudah tahu nyanyi Bethlehem, semua yang yakin, benar Pak di Bethlehem atau di bawah pohon Pak? Waduh saudara, sudah nyanyi 30 tahun masih tanya ini gimana ini? Benar saudara, ini banyak loh. Gereja-gereja ibu-ibu itu banyak. Laki-laki mulai bingung semua loh. Gitu loh. Ini saudara lihat itu. Makanya saudara kita tahu dulu. Kita bicara soal Bethlehem dulu. Ya. Perjanjian lama Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Apa kata Nabi Mika melalui perjanjian lama 300 tahun sebelum Yesus, ratusan tahun sebelum Yesus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Selebihnya Yakobus, Yudas yang bukan Iskariot itu adik Yesus, itu kembali kepada orang Israel. Artinya darah dagingnya Yusuf dan Maria. Hanya cuma Yesus saja. Terus yang ngomong Bethlehem siapa? Ya saya campur sedikit lah. Sebenarnya ini materi yang keempat, kelima. Saya campur sedikit aja. Yesus kok disembah Pak? Orang mati kok disembah. Saya campur sedikit ya. Kita lihat dulu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. 1, 2 dulu, nanti 3 sampai 7. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kemana? Bethlehem toh bintangnya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk bayangkan.
Yesus masih baru lahir, disembah. Yang nyembah itu bukan orang Yahudi. Ini orang Persia, kerajaan Persia, kerajaan Romawi sama-sama besar. Ini perang terus. Kemudian saudara orang Majus datang, ketemu Herodes untuk nyembah Yesus. Ini baru dilahirkan, disembah, dikasih macam-macam. Ini masih mungkin begitu. Nah kita ini sudah lihat Yesus bangkit, punya mujizat, bangkitkan orang mati, dia bangkit sendiri, menebus dosa. Kalau kita nggak nyembah gimana? Benar nggak saudara? Ini cuma satu contoh, nanti kita menyembah, kita bicara tanggal 31. Tapi ini kita bicara, ini tambahan saja sedikit. Gitu. Nggak main-main ini. Makanya ketika Israel dikalahkan oleh orang Persia pada abad ke-6, 600 tahun setelah Yesus, orang Persia masuk, Yerusalem dihancurkan semua. Gereja-gereja itu, Golgota dihancurkan. Mereka langsung masuk di Bethlehem. Dia waktu mau menghancurkan gereja Bethlehem, dia lihat 3 foto gambar orang Majus. Mereka tidak meruntuhkannya. Sama panglimanya semua diam, hormat semua, nyembah. Satu-satunya gereja tidak diruntuhkan. Selama 600 tahun, foto gambar itu dikenal oleh mereka. Siapakah ketiga orang ini kalau bukan orang besar di kerajaan itu? Sampai orang itu pun menyembah. Kalau orang ini menyembah, jenderal nyembah, orang lain nyembah ke 3 orang ini. Sedangkan 3 orang ini nyembah bayi, saudara. Ini contoh-contoh kecil aja. Jadi nggak usah jawab terlalu panjang. Tambah pinter dia. Kasih satu-satu. Kristen terlalu pinter sih. Ngomong, akhirnya dia mempelajari kita. Dia cari kelemahannya satu dulu. Gak saya jawab, muncul lagi kasih satu. Gak saya jawab, gitu. Ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Sehingga ini bukan hanya mengajar saudara untuk apologet. Tapi meyakinkan saudara bahwa kita perlu menyembah dia. Amin. Kita perlu menyembah dia. Nomor 1, nanti ada banyak pelajaran. Jangan bimbang. Tapi yang saya mau ngomongkan, itu ternyata lahir di Bethlehem. Bukan di Yeriko. Karena Alkitab berkata, siapa yang membangun kota Yeriko akan terkutuklah dia. Dan memang dibangun, orangnya terkutuk. Karena Yeriko harusnya tidak boleh dibangun. Tetapi saudara Yesus lahir di Bethlehem. Yang ngomong siapa? 1. Yang ngomong adalah orang Majus dari bintangnya. 2, kita lihat ayat yang ke-3-7. Ketika raja mendengar hal itu terkejut, ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Para imam didatangkan, ada orang Majus, ada Herodes, 3 kelompok. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, kata para imam. Di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, dan sebagainya. Sudah baca tadi kan? 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dan jikalau nampak, kamu menyembah, kembali ke saya akan juga menyembah. Berarti itu Bethlehem. Amin. Bethlehem. Dari 3 orang Majus sudah. Siapa lagi? Para imam, Herodes. Siapa lagi saudara yang bicara tentang itu? Kita lihat para gembala di Efrata. Dan juga para malaikat. Ada berapa? Sudah 6. Saudara. Lukas pasal 2 ayat 11. Kata malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu Bethlehem. Bukan Yeriko. Terus yang diomong juga orang Efrata. Para gembala di padang Efrata. Makanya ketika malaikat Tuhan datang, dia langsung, ayo kita pergi ke sana. Malam itu dia ke sana. Dan langsung pulang memuliakan Tuhan. Dan kalau jaraknya Efrata sama Bethlehem cuma berdampingan. Dan kalau jaraknya jauh, di situ waktu lalu belum ada pesawat, belum ada mobil Bapak Ibu. Jadi dia mesti jalan kaki. Nah inilah saudara yang harus kita maklumi. Ada 2 kitab yang berbeda. Satu kitab mengatakan lahirnya beda, satu kitab lahir Bethlehem. Berarti satu benar, satu salah. 2 kitab dengan tokoh yang sama. Yesus tapi nama yang berbeda. Sejarahnya sebagian benar, sebagian salah. Yang ini, saudara tinggal lihat aja.
Yang berdasarkan Alkitab, Alkitab itu berdasarkan history, sejarah yang ada. Jelas sudah gampang kok saudara. Ayo tinggal itu. Yang satu berkata Yesus mati, sejarah ngomong Yesus mati, raja ngomong mati, imam ngomong mati, semua ngomong mati. Yang satu ngomong gak mati. Sejarah mengatakan mana? Tapi kenapa orang Kristen kok goncang terus? Karena tidak pernah belajar firman Allah. Inilah sekarang waktunya kita dimuridkan Tuhan melalui perdebatan itu. Ya, para malaikat sudah. Waktu saya di Bethlehem, saya masuk di lorong bawah. Saudara lihat lorong bawah banyak tuh. Ada apa nabi apa di situ. Tapi saya lihat itu ada satu yang tidak dilihat orang. Di ujung itu telah ditemukan kerangka ratusan anak kecil. Ternyata itu terjadi di zamannya Herodes. Ternyata Herodes itu, saudara, ketika mendengar Yesus itu, dan ternyata orang Majus itu tidak kembali ke Herodes. Karena diperingatkan melalui mimpi, jangan kembali ke Herodes, dia akan kembali ke jalan lain. Maka apa yang terjadi? Herodes itu merasa ditipu, dia bunuh semua anak kecil yang ada di Bethlehem. Dan itu kerangkanya ratusan ditumpuk. Ini arkeolog. Jadi mulai hari ini saudara kita nggak usah perpanjang lagi. Jadi hanya saya tambah sedikit saja, saudara. Kita langsung ngambil aja Galatia pasal 1, ayat 6 sampai 9. Sedikit aja saya tambah sedikit aja. Tapi ini saya terangkan next ya. Kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, dikacaukan supaya diputar balik. Ini sudah ada. 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah. Walaupun malaikat itu dari surga, walaupun rasul, kalau ngomong Injil bukan Injil tentang Yesus yang lahir, saudara, sebagai manusia, mati, bangkit, naik surga dan sebagainya, itu bukan Injil. Karena Injil itu kabar sukacita, kabar baik. Kabar baik itu apa, saudara? Ya, Injil. Kenapa kau sebut kabar baik? Karena utang dosa kita ditebus. Dia mati bagi kita. Contohnya kalau ada stimulus. Contoh ya. Stimulus. Yang utang bank. Bunganya diturunkan. Wah, padahal turun belum lunas. Belum nol. Mungkin orang-orang ini yang naik pesawat terbang dikasih 50% diskon. Wah, senang stimulus, saudara. Tapi Yesus gak kasih stimulus. Yesus menebus semua dosa kita. Makanya itu kabar baik. Amin. Injil itu bukan nama sebuah kitab saja. Tapi itu mengandung arti kabar baik. Kabar baik yaitu ini. Dan kalau ada kabar baik yang berubah, itu namanya disebutkan yang membawa maupun dia malaikat dari surga turun maupun seorang malaikat turun dari surga maupun rasul, terkutuklah dia. Nggak usah bingung. Hari ini saudara, Injil adalah kekuatan Allah untuk mendapatkan orang percaya. Sehingga di dalam Injil kita mulai keselamatan. Kita ulang sekali lagi saudara, hari ini. Biar damai itu memerintah hatimu. Amin. Saudara, tidak boleh ada ketakutan lagi. Mulai hari ini, percayalah dengan doamu. Karena nama dan segala nama sesuai dengan sejarah kebenaran Allah. Dan hari ini muliakan Tuhan. Bukan mengasihani diri sendiri. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami, nyatakan kebenaran di tengah-tengah umat-Mu. Biar setiap kami saat ini Tuhan, yang dihebohkan, diserang kiri kanan melalui media. Kekristenan kami Tuhan, mulai dikacau, diputarbalikkan semuanya. Tetapi sebenarnya kau izinkan penghujat, pendakwa itu datang. Supaya kami belajar kembali kepada firman Allah. Supaya kekristenan kami dimurnikan kembali. Supaya kami bukan hanya beragama. Supaya bukan agamawi. Tetapi kami boleh mengenal Kristus dengan benar.
Engkau mengurapi setiap kami tempat ini. Kau sucikan hati kami. Mari kita bersyafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakan gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, menjadi sibuk, menjadi sombong, lupa dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di bahunya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya.